Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya untuk mengiringi doa. Sebelumnya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan libur kemarin? Kemana? Piknik? Ya, piknik ya? Ya, sekarang ibu akan mengabsen dulu. Amri Devananda, Alia Sana Latifa. Jadi beberapa orang kawanmu yang tidak masuk ya karena berhalangan sakit, mudah-mudahan mereka itu cepat sembuh. Amin. Coba semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Coba bangun ya, kita S-Linking untuk mencairkan suasana supaya tidak terasa kelelahan ya. Coba bangun dulu semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video peserta didik mampu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan benar C4. 2. Melalui kegiatan membuat percobaan sederhana sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat mempresentasikan sistem pernapasan manusia dengan benar C6. Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi hari ini kita membahas tentang cara tubuh mengolah udara ya, cara tubuh mengolah udara. Jadi udara itu terdapat di mana? Oh iya, udara itu terdapat di mana-mana emangnya ya. Jadi kita itu bernapas menggunakan udara. Jadi udara itu adalah apa sih yang bisa udara? Ya, campuran gas yang terdapat di lapisan yang mengelilingi bumi. ya, itu adalah udara adalah campuran gas ya, yang apa ini? Yang terdapat dalam lapisan yang mengelilingi bumi. Itu adalah udara. Nah, di sini udara itu ada udara bersih dan ada udara yang tidak bersih. Kalau udara yang bersih itu yang bagaimana? Udara yang bagaimana? Udara bersih? Di mana udara bersih? Udara bersih terhadap tubuh adalah Hah? kontribusi kualitas hidup yang lebih baik. Ya, berkontribusi kualitas hidup yang lebih Baik. Karena dengan kita menghirup udara bersih ya, kita terhindar dan dilindungi dari penyakit ya. Nah, terus itu ada juga udara yang tidak bersih ya. Itu apa? Gimana udara yang tidak bersih? Meningkatkan apa? Resiko terkena penyakit kardiovaskular. Nah, itu akan meningkatkan terkena penyakit kardiovaskular. Ya, seperti apa itu? Seperti Penyakit jantung koroner, terus serangan jantung, dan terus stroke. akibat kalau udara tidak bersih. Bersih. Tidak bersih. Nah, makanya kita harus menghirup udara yang bersih ya. Sehari-hari harus menghirup udara yang bersih ya. Apa yang kalian rasakan saat menghirup udara? Yaitu tulang rusuk mengembang lalu udara masuk. Iya, kalau kita menghirup udara itu seperti ini. Kita hirup, jadi tulang rusuk kita ini mengembang ya, mengembang terus udaranya masuk. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita mengeluarkan udara, itu yang bagaimana kalau mengeluarkan udara? Misalnya, Tulang rusuk mengendor, dada menyempit, dan udara keluar. ya bagus ya. Tulang rusuk menyempit ya, mengendor, terus dada menyempit, lalu udara keluar. Kalau kita mengembuskan udara, tulang rusuk kita ini mengendor, kemudian dada kita menyempit dan udaranya keluar. Nah, itu ya. Terus apa yang terjadi pada saat kita bernapas?
bernapas? Yaitu udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian lewat proses penyaringan partikel kecil oleh rambut dan hidung. Ya, udara masuk ya, lewat hidung dan mulut ya, melalui proses penyaringan partikel kecil rambut hidung. Nah, jadi rambut yang dalam hidung kita itu gunanya atau fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ya, itu fungsinya ya. Anak-anak ya, coba diperhatikan artikel wilayah ya, dan dipahami ya, dan dipahami. Nanti kita akan melihat videonya ya. Ya. Perhatikan dulu itu. Ya, sekarang kita akan memperhatikan atau menonton videonya ya. Coba perhatikan videonya nanti. Kita bagi sudah ya menjadi beberapa kelompok ini, berarti 5 kelompok ya. Kita bagikan 5 kelompok, nanti akan melihat video tentang pernapasan itu ya. Nanti kalian akan melihatnya, terus memperhatikan apa yang telah dijelaskan dalam video itu ya. Baik, perhatikan videonya. Perhatikan videonya ya. Halo sobat semua, Mr. Klik punya pertanyaan nih. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya? Tapi pernahkah kalian perhatikan? Rata-rata manusia bernafas sekitar 12-18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Secara garis besar, organ pada sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau, dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya? Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah huruf kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya dan masuk ke kerongkongan. Tapi kalau dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Setelah faring itu ada yang ketiga namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trachea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trachea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan troid. Pada laki-laki dewasa disebut jabun. Selanjutnya ada trachea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernafasan manusia adalah trachea. Trachea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Trachea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trachea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel di sini. Ada juga di situ ada silia, dinding trachea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila ada benda asing masuk ke dalam trachea. Selanjutnya ada bronkus. Percabangan trachea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Lanjut, setelah bronkus ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap buah yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau menipis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut diafragma.
Saat ini nantinya akan berguna bagi proses masuknya udara ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau inspirasi. Di dalam paru-paru itu terdapat organ-organ lainnya, seperti bronchiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Ada juga alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Benar kan? Bernafas ternyata tidak hanya sekedar hidup, tapi ada banyak organ lain yang berperan dalam proses pernafasan kita. Nah, kalian sudah perlu tahu itu organ-organ dari sistem pernafasan. Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronchiolus dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Nah, sudah ya, sudah diamati tadi ya. Gambar yang sudah dilihatkan tadi video itu, jadi itu membahas tentang pernapasan ya. Nah, di situ ada rongga hidung. Gunanya untuk apa rongga hidung itu? Untuk menyaring udara yang masuk di batu rambut hidung dan selaput lendir. Nah, itu adalah gunanya rongga hidung atau fungsinya. Terus kalau paring itu bagaimana paring? Sebagai saluran yang meneruskan udara menuju laring. Nah, itu adalah paring. Terus trachea Untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Terus yang ini bronkus. Siapa yang bisa bronkus? Iya, coba Naila. Untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Ya, bronkus adalah untuk mengalirkan udara ke paru-paru ya. Kalau bronchiolus coba ini satunya. Untuk mengalirkan udara di bronkus ke alveolus. Ya, bronkus ke alveolus ya. Kalau bronchiolus itu apa? Gunanya itu fungsinya. Coba Amri. Untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Iya, bagus. Untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Sekarang alveolus untuk apa itu? Untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi sudah paham ya tentang video yang telah ditayangkan tadi? Itu fungsi-fungsinya. Siapa yang mau bertanya? Coba silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Itu ya. Sekarang Ibu bagikan kelompoknya tadi menjadi 5 kelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya setiap kelompok dan akan dikerjakan bersama ya. Kita harus kerjakan bersama setiap kelompok, nggak boleh ribut ya. Paham ya? Paham. Nah, ini dikerjakan diberi nama kelompok ya. Ini apa nama bagian sistem pernapasan di gambar. Nah, jadi ini ada gambar, sudah ada nomor-nomornya. Itu yang dimaksud nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu ya seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi ya. Ya, diberi nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Tulis itu. Kalau nomor 1. Tulis tanggal, kelompok berapa ditulis ya. Nah, diperhatikan ininya ya, nomornya itu. Nomornya itu diperhatikan sesuai dengan gambar. Sudah? Nah, kalau sudah ya, nanti setiap kelompoknya akan membacakan hasil kerjanya ya. Ya. Coba kelompok 1. Nomor 1. Rongga hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trachea, 5 bronkus, 6 bronchiolus, 7 alveolus. Ya. Bagus ya.
Jadi paham ya tentang pernapasan. Kalian sudah melihatkan ini, melihat videonya, kemudian sudah mengerjakan lembar tugasnya, sudah cukup baik semua ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, lebih baik semua ya. Jadi untuk simulasi ya, kita bernapas yaitu menggunakan apa tadi? Hidung dan mulut. Terus gimana? Gimana? Bernapas menggunakan? Jadi gimana setelah kita ini bernapas? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan setelah kita bernapas? Ya, tulang rusuk mengembang dan udara masuk. Jadi kesimpulannya kalau kita bernapas, yaitu tulang rusuk kita mengembang dan udara masuk. Itu juga kalau kita mengeluarkan bernapas, yaitu tulang rusuk mengendor, terus dan udara keluar. Ya, itu kesimpulannya ya. Jadi apa yang ini merasa kesulitan tadi? Ada? Yang dirasakan kesulitan? Tidak ya? Jadi bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Senang? Ya. Itu pelajaran kita hari ini yang menyenangkan ya. Jadi pelajaran kita besok ya kita akan melanjutkan tentang pernapasan lagi ya. Itu besok kita lanjutkan lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semuanya doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semuanya doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini ibu absen dulu. Amri Depananda hadir. Alia Sarah Latifa sudah. Kita doakan kawanku yang tidak hadir semoga cepat sembuh ya karena tidak berangkat hari ini karena berhalangan sakit ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba diri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan SPP dulu. Baiklah anak-anak, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video peserta didik mampu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan benar C4. 2. Melalui kegiatan membuat percobaan sederhana sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat mempresentasikan sistem pernapasan manusia dengan benar C6. Baiklah anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekarang ini sudah dibagi kelompok ya. Sudah dibagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Sudah dibagi kelompok menjadi 5 kelompok. Terus kita akan melihat video yaitu organ pernapasan. Coba perhatikan di depan. Semangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Kita akan membuat model pernapasan dengan bahan yang sederhana. Nah, ini cara kerjanya. Lihat balonnya jadi berbentuk. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, ibu siapkan 2. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibungkuskan ya. Kita butuh dengan sedotan. Ketiga, kita butuh plastisir. Ini dari sisa plastisir yang digunakan dalam membuat model otot. Siapkan juga sepasang balon buat yang sama.
lalu kantong plastik yang seperti ini, dan solasi. Mulai yang lakban ini yang besar atau solasi yang kecil ini. Hal yang kamu perlukan adalah budi dan tangan. Hati-hati ya makanya. Apa yang ya? Nah jadi, yuk kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan botol plastiknya dan dipotong di tengah. Hati-hati ya menggunakan tangannya. Nah, botol plastiknya sudah terpotong, tapi di bagian bawahnya kan kurang rapi. Kita rapikan bagian bawahnya dengan menggunakan gunting. Oke, sudah rapi deh bagian bawah botolnya. Sekarang lanjut ke bagian sedotannya. Yuk kita buat dari 3 sedotan. Kita jadikan menjadi satu. Kita satukan dengan menggunakan solasi. Nah, ini sudah jadi satu. Kalian siapkan dulu ya. Lalu digabung. Sedotan bagian ini akan menjadi pakaian. Lalu ini cabangnya apa yang mananya? Ya, betul. Bronkus. Kita satukan dengan solasi lagi. Nah, ini sudah jadi. Karena bagian cabang terlalu panjang, kita potong ya. Kalau nanti muat dimasukkan ke dalam botol. Ini manjat. Potong juga bagian sebelahnya ya. Nah, ini sudah jadi, sudah rapi. Kalau yang sering dilupakan, yaitu mematangkan balon terlebih dahulu. Ini penting dilakukan supaya balonnya bisa tidak mengembang dan tidak kaku. Kita pasangkan balonnya yang merupakan perwakilan dari paru-paru ke ujung dari sedotan yang merupakan perwakilan dari bronkus. Selanjutnya kita akan melekatkannya dari ujung sini dengan solasi. Ini pastikan balonnya jangan terlepas ya, jadi kalau polos saja seperti ini. Untuk memastikannya kita tiup. Nah, kalau sudah ditiup tidak lepas, berarti sudah aman. Masukkan rangkaian pakaian dan paru-parunya ke dalam botol yang merupakan perwakilan dari rongga dada. Lalu bagian bibir botolnya akan kita tutup dengan asesnya jadi seperti gambar ini. Perhatikan cara ibu meletakkan atau membentuk posisinya, lalu diaplikasikan pada bibir botol. Jangan sampai ada celah atau lubang, nanti balonnya jadi tidak bisa mengembang. Langkah selanjutnya kita akan tutup bagian bawah dengan kantong plastiknya. Kamu juga bisa mengganti kantong plastik dengan menggunakan galon. Tapi kalau menggunakan galon, nanti permukaan bawahnya itu akan menjadi datar. Padahal kita tahu bahwa diafragma itu bentuknya melengkung, seperti pada gambar ini. Nah, jadi dibutuhkan menggunakan kantong plastik. Nah, seperti model pengemasan yang pertama kali dibuat, ini melengkung ke dalam ya. Kantong plastiknya kita pakai sebagian saja. Nah, bagian satu sisi ini, lalu kita jadikan seperti ini. Seperti itu. Kita dorong sedikit agar menjorok ke dalam. Dengan bantuan adalah kita bisa menjaga posisi plastiknya supaya tidak berubah. Bagian yang begini kita rapikan dengan gunting ya. Lalu kalau sudah kita rapikan dan tekan dengan solasi. Coba saya perhatikan bagian jadinya itu mengenai balon. Jika sudah kita lepaskan baratnya. Kita pastikan kembali agar plastiknya tidak lepas dengan menggunakan solasi. Lalu apakah hasilnya jadi? Yeay, bahannya lebih lengkap dan cara pembuatannya mudah. Nah, bisa dilihat satu kali balonnya mengembang. Ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Lihat balonnya mengembang. Nah, anak-anak jadi deh model pernapasan yang sudah kita buat dari bahan sederhana ini. Udara masuk lewat hidung dan akan diteruskan lewat trachea. Ini bagian sedotan atas itu menggunakan trachea. Lalu masuk ke saluran trachea, yaitu bronkus. Dan di bronkus masuk ke bronkus, yaitu saluran dari bronkus, dan masuk ke dinding udara, yaitu alveolus. Nanti pakai darah dengan satu saran antara oksigen dan karbon dioksida. Lewat model pernapasan yang kita buat kali ini, kita jadi mengetahui bagaimana teknik pernapasan perut. Kalau berat lalu tangan, ini posisi dilakukan saat diadaptasi atau saat kita memasukkan darah ke dalam paru. Saat kita makan, dua tangannya menjadi atas dan volume udara di dalam paru lebih besar. Lalu kita hembuskan udara. Kembali dua tangannya tertutup, volume udara di dalam paru berkurang. Jadi, coba kita lebih ya. Jadi, rongga dadanya di belakang ada tidak. Nah, ini kalau pernapasan dada. Kalau kalian kurang bisa memperhatikannya, kalian bisa coba sambil tidur telentang, lalu coba pegang perut kalian. Nah, pasti saat kalian telentang atau tidur itu, kalian menggunakan teknik pernapasan perut. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita lihat dulu dalam membuat model pernapasan manusia dan penjelasan tentang teknik pernapasan perut maupun pernapasan dada.
maaf atas pembahasan manusia. Jangan lupa cek ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Bye. Sudah? Sudah perhatikan video tadi? Sekarang kita akan praktek ya. Kita akan melakukan percobaan sederhana membuat organ pernapasan manusia. Masih ingat videonya? Kalau sudah, coba kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Coba ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Ini adalah kriteria untuk nyaring darah dengan bantuan rambut kita. Ini adalah proses untuk mengalirkan darah ke paru-paru. Ini adalah pernapasan terhadap jalur yang akan kita alirkan ke paru-paru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Ini trachea untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Dan ini yang bercabang namanya bronkus untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Dan ini diafragma adalah diafragma yang akan mengalirkan ke paru-paru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, bagus sekali ya, bagus semuanya. Sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Coba ya, di situ ada lembar kerjanya. Itu ditulis ya nama kelompok, ya nama kelompok, kemudian tanggal hari ini ya. Di situ ada bagian nama bagian daripada organ pernapasan itu tadi ya. Organ pernapasan itu tadi bagian-bagiannya, kemudian fungsinya itu ya di situ. Kemudian di situ ada cara kerjanya, diisi setiap kelompok itu kerjasama dan gak boleh ribut ya. Nah, kerjakan.
Sudah? Nah, coba kumpulkan. Sudah? Beban kerjanya sudah selesai, sudah Ibu koreksi ya. Ini adalah dengan pertanyaannya, yaitu tentang organ pernapasan yang kalian praktekkan tadi, ya. Yaitu ada apa namanya brekea, ya. Yang artinya, yang ini fungsinya adalah sebagai ya, yaitu untuk menyaring udara dengan bantuan rambut. Terus ada bronkus, yang fungsinya untuk Mengalirkan udara ke paru-paru. Terus ada lagi itu pernapasan diafragma, yaitu pernapasan yang bagaimana? Bagaimana? Pernapasan diafragma? Yang Pernapasan yang dialirkan ke paru-paru. yaitu pernapasan pada perut. Nah itu berarti sudah kalian jawab di LKPD-nya. Jadi Ibu akan berikan apa namanya berikan bebannya, dan yang sudah Ibu beri reward kita itu karena sudah hampir semuanya benar jawabannya ya. Kelompok 1, coba maju kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 Ibu reward kita karena dia hampir menjawab semua pertanyaan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah ya? Sekarang berarti kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang organ pernapasan. Yang sudah kita praktekkan tadi yaitu ada trakea, yaitu trakea itu yang fungsinya untuk Menyaring udara dengan paru-paru. ya menyaring udara dengan bantuan rambut. Kemudian ada bronkus, nah yaitu Untuk mengalirkan udara ke paru-paru. terus pernapasan perut ya, itu namanya diafragma. Dengan kita bernapas dengan perut ya, jadi perut itu mengembang dan mengempis. Pada saat kita tidur terletak itu kelihatan nanti kalau kita bernapas dengan itu perut ya, itu namanya diafragma. Diafragma itu akan terus akan mengalir ke paru-paru ya, itu pernapasan pada diafragma ya. Terus untuk perasaan kalian hari ini belajar gimana? Senang ya? Senang kenapa? Kita mengadakan percobaan praktek ya, yaitu dengan praktek kita hari ini tentang organ pernapasan ya. Terus ada kendala nggak tadi? Dalam kita membuat praktek organ pernapasan? Cuma sedikit susah waktu membuat bahan praktek tadi, Bu. Heeh. Bagian bronkus waktu mengalirnya. Oh iya, dengan membentuk ini bronkusnya ya. Ya, sehingga perlu ketelitian dengan kita harus mengelemnya ya. Jadi terbentuklah bronkus, yaitu untuk mengalirkan ke udara ke paru-paru ya. Nah, itu kendalanya ya, tapi selesai juga ya. Selesai juga, alhamdulillah. Terus untuk pelajaran hari ini ya, kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semuanya berdoa mulai.